Kami silakan. Kecil masa kecil. Itu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bahasa Sundanya disamping, disalempak, kapupik, dan itu kompak. Yang hadir kalau saya lihat ada 1.865. Betul ya? Saya menggunakan kacamata KPU. Tapi yang jawab semua seperti ini. Yang jawab salam saya doakan masuk surga tanpa dosa. Yang jawab salam saya, semoga Allah berkahi hidupnya dunia akhirat. Yang jawab salam saya, jika punya hutang dan cicilan yang ampun, sekarang hutang dan cicilannya. Ya, sedikit yang amin, berarti sedikit yang berhutang ya. Jika matahari terbit dari barat, itulah tanda besar terjadinya hari kiamat. Jika memang kita umatnya Nabi Muhammad, maka jawablah salam saya dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terdengar sekarang banyak. Ya, banyak terdengar banyaknya, tapi sepertinya agak sedikit marah ya. Bapak-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah Nabi amarna bi nuzulil jama'ah wa nahana bi tafarruq. Wassalatu wassalamu ala rasulillah jami'il ummah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma syaa Allah kan wa lam yasha' lakum wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim bi qawli yatadi mutabi'un bi bayyin al-alim min syaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. وسارعوا إلى مغفرة لربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى في آية أخرى وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في العالم إن الله لا يحب المفسدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق وعلى النبي badiru bil amal sholihan wasaqul fitan kafitwaidin al-muslimin isbihu rajulun mu'minan yumsi kafiran yumsi mu'minan isbihu kafiran yabi'u dinahu bi'adin ad-dunya al-mutamassiku yawmaidin bidinin karqabidi al-jannah al-hadis al-mahal sallallahu alaihi wasallam rasulullah Muhammad dari masyarakat. Seterusnya sampai dari Allah SWT pada subuh hari ini saya bersama tim Mutiara Pura yang bisa berdiri dari Jawa Barat bisa hadir bersilaturahmi dengan keluarga besar Majelis Taklim Ngaji Hati dan juga jamaah Masjid Al-Maghfirah di Sawajanjar, Malang, Jawa Timur. Ini adalah satu karunia yang sangat besar dan saya tidak pernah membayangkan sebelumnya kalau saya akan hadir di sini. Ini takdir Allah saja. Apalagi saya bisa bertemu dengan para calon penghuni surganya Allah SWT. Betul ya, jemaah ya, calon penghuni surga ya. Amin.
sedikit berarti yang berminat sedikit. Jamaah, woi jamaah, mau masuk surga? Bukan terbukti, hanya separuh yang jawab, separuh tidak berminat. Jamaah, mau masuk surga? Mau langsung apa mau mampir dulu ke neraka? Langsung. Hari ini langsung. Mau jamaah duluan saya belakangan atau saya belakangan jamaah duluan? Boleh saya duluan. Kemudian lagi saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu dan bisa melaksanakan mengawali aktivitas hari kita dengan memperkokoh iman kita dengan sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah adalah tiket kita untuk menikmati puncak kenikmatan surga. Puncak kenikmatan surga bukan kelezatan makanan dan minuman, bukan. Tetapi puncak kenikmatan surga adalah melihat wajah Allah tanpa hijab. Ya. Rasulullah SAW melihat bulan purnama yang sangat indah, tersenyum lama. Ada apa dengan Rasulullah? Beliau lama sekali menatap bulan sambil tersenyum. Andai ada Dul Sumbang saat itu mungkin akan tercetuk, andai bulan bisa ngomong gitu. Mengapa kata Rasulullah SAW, innakum satarawna rabbakum kama tarawna 'ainal qamar la turabbuna fil ra'yatin. Sungguh kalian akan melihat wajah Tuhan kalian sesungguhnya seperti apa rupa wujud zat Tuhan kalian. Allah yang kalian sembah akan kalian bertemu langsung tanpa hijab, seperti apa wajah zat Allah. Kalian akan merasa nikmat menyaksikan. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa yurid an yaltaqi Allah biduni hijab ayat hadhihi as-salat. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah tanpa hijab, maka jagalah salat subuh berjamaah. Salat subuh berjamaah ini adalah tiket kita untuk bertemu dengan Allah tanpa hijab. Menikmati puncak kenikmatan surga, kebayang segala keindahan alam semesta, keindahan makhluk, kecantikan makhluk itu terkadang membuat kita lupa. Nanti kita akan melihat zat sesungguhnya yang menciptakan, maka cipta kecantikan itu semua, keindahan itu semua. Allah Azza wa Jalla. Allah indah, Allah Maha Indah, pencipta segala keindahan. Sahabat yang saya berikan Allah, Ketua Takmir Masjid Al-Maghfirah beserta jajarannya, dan juga yang saya hormati dan saya berikan Allah. Oh iya, David, saya baru bertemu. Saya selalu terima kasih sudah menerima kami. Yang saya hormati dan saya berikan Allah, para sesepuh kami, para orang tua kami. Mohon maaf ini saya berdebat, dan juga yang saya hormati saya berikan Allah, para asatidzah hadirin kaum muslimin subhanallah. Wabil khusus kepada guru kita Ustaz Abdul Wahid UPD, saya selalu terima kasih sudah bersama saya. Dan saya hormati saya berikan Allah, MC kita, MC akhir zaman Ustaz Yusuf Nasution yang subhanallah dari Medan, Medan itu Nazar. Oh, dari Natal. Ya, berarti kampung halamannya istri dari Pak Dedi Pak siapa? Pak Edi Yadi ya, dari Mandaling Natal ya, Madinah ya, Mandaling Natal, Madinah. Hobi gue yang nama suatu hari saya masih ingat ketika saya masih sekolah SD dulu. Ketika saya mau sekolah, nenek saya habis jogging suka duduk di teras rumah. Beliau duduk dan saya suntangan sama beliau. Saya berangkat sekolah dulu nih ya. Ayo Kak, sekolah yang rajin jangan lupakan sholat. Sekolah yang rajin jangan lupakan sholat. Itu setiap hari saya dengar nasihat. Sekolah yang rajin jangan lupakan sholat. Kakak saya di belakang mau bekerja. Nek, kerja dulu deh. Ayo nah, yang rajin bekerja dan jangan lupakan akhirat. Barangkali itu yang pernah kita dengar nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang tua kita dulu waktu kita masih kecil. Pertanyaan saya, apakah nasihat ini benar jemaah? Sekolah yang rajin jangan lupakan sholat. Kerja yang rajin jangan lupakan akhirat. Jelas, benar ya? Benar? Yakin? Baik, kita uji keyakinan ini. Kita buka Quran surat Al-Qasas ayat 77.
Dengarkan nasihat tadi. Kita lihat surat Al-Qasas. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataka Allah darul akhirah." Wabtaghi, dan carilah olehmu fima ataka Allah, atas apa yang Allah berikan kepadamu, ad-darul akhirah, kebahagiaan hidup akhirat. Cari, berjuanglah kamu untuk mendapatkan kebahagiaan akhiratmu. Yang kedua, wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kau lupakan tugas bagian hidupmu di dunia. Berdasarkan ayat ini, yang harus kita cari itu akhirat, yang jangan kita lupakan dunia. Jamaah, jadi nasihat tadi benar apa tidak? Sekolah yang rajin, jangan lupakan sholat. Yang untuk akhirat sekolah apa? Sholat. Tapi kok jangan lupa? Padahal yang Allah perintahkan, cari akhiratmu, carilah sholatmu. Kerja yang rajin, jangan lupakan akhirat. Loh, kok akhirat yang jangan lupa? Bukan ke akhirat yang harus kita cari ke dalam. Jadi nasihat itu apa? Benar apa tidak? Terbalik berbalik. Itulah yang selama ini terekam dalam alam bawah sadar kita, sehingga orientasi hidup kita dunia, dunia, dan dunia. Akhirat hanya sisa waktu sempat saja. Ini persepsi yang membentuk karakter kita, sehingga orientasi kita hidup adalah hedonis, materialis. Jadi nasihat itu harus diperbaiki. Ayo nak, sholat kamu yang rajin, tapi jangan lupa kamu harus berprestasi di sekolah. Sama sebetulnya, hanya redaksinya saja yang harus kita luruskan, agar karakter anak-anak kita tidak orientasi hidupnya dunia, dunia, dan dunia, tapi akhirat yang akan mereka rasakan. Ayo nak, ya, gapai kebahagiaan hidup akhirat muda, tapi jangan lupa berprestasi kamu di surga, kerja tempat kerja. Harusnya demikian jamaah. Nah, ini orientasinya kan berbeda. Hanya redaksi saja yang diperbaiki, tapi orientasinya jelas akhirat. Kenapa harus demikian? Karena dunia ini sementara aja, dan akhirat ini adalah hidup yang sesungguhnya. Tapi kan Ustaz, kita harus seimbang antara dunia dan akhirat. Betul. Rasulullah SAW juga mengajarkan kita harus menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Oke, kalau begitu, andai memang konsep keseimbangan hidup dunia dan akhirat itu ditakar dengan skala 100%, kira-kira untuk dunia berapa persen, akhirat berapa persen, jemaah? Harus kita pahami referensi kita bahwa dunia sementara, akhirat kekal selamanya. Berarti berapa persen dunia, berapa persen akhirat sehingga dikatakan seimbang? Dunia berapa persen? 40, 30, akhirat 70 berarti boleh. Ada lagi Bunda? 10, 90. Dunia 20, akhirat 80. Mau tahu tidak konsep keseimbangan dunia dan akhirat berdasarkan pandangan Rasulullah SAW? Seimbangnya dunia dan akhirat kata Rasulullah, dunia 1% saja, akhirat 99%. Jadi Ustaz, maaf Ustaz, lihat ibu-ibu masih nggak kelihatan. Saya beri Ustaz apa nih? Oh, kan kelihatan ini cantiknya. Ini glowing luar biasa ya. Jangan-jangan lampunya terang sekali. Udah, Pak. Jadi ternyata konsep keseimbangan hidup kata Rasulullah SAW, dunia cukup 1% saja, akhirat 99%. Ini yang namanya adil antara dunia dan akhirat. Porsi yang seimbang. Kok bisa ya Rasulullah 1% dunia, 99% akhirat? Itulah fakta yang Allah takdirkan untuk kita tentang nilai dunia dan akhirat. Jadi, Inna Rasulullah SAW yaqul, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Ja'alallahu rahmatan mi'atan juz'ain. Allah menciptakan rahmat untuk semua makhluknya agar bahagia dunia akhirat, tercukupi semua kebutuhan hidup dunia dan akhiratnya, kesenangan hidup dunia dan akhiratnya. Allah cukup saja ciptakan untuk makhluknya 100 rahmat saja. Fa'amsaka 'indahu tis'ata wa tis'ina juz'an. Allah tahan 99 rahmat untuk menghiasi keindahan dan mengisi kenikmatan kehidupan yang sesungguhnya di akhirat. 99 rahmat. Fa'anzala fil ardi juz'an wahidan, dan hanya menurunkan ke muka bumi ini hanya satu bagian saja. Indahnya dunia ini yang mempesona, yang membuat manusia tergiur lupa untuk akhirat. Jangan lupa kadarnya tidak lebih dari 1 rahmat Allah. 100 rahmat yang Allah ciptakan, 99 Allah gunakan untuk menghiasi dan mengisi
isi surga dengan semua kenikmatannya. Dunia hanya 1% saja. Karena hanya satu rahmat yang Allah turunkan ke dunia, dan itu adalah saya, rahmat Baikuni. Alhamdulillah. Ada rahmat yang lain di sini, berarti saingan saya. Jadi jangan lupa jamaah, indahnya dunia hanya satu rahmat Allah saja. Lalu kenapa hanya satu rahmat, hanya 1% itu yang selalu kita kejar? Banyak dan manusia tergiur untuk mencari, habis waktunya hanya untuk mencari mengejar yang 1% ini. Nah, 1% ini adalah jatah semua makhluk. Jadi berapa jatah persen manusia? Diambil jatah jin, diambil jatah binatang, jatah barang itu bukan. Berarti kita berapa persen untuk hak kita dari rahmat Allah? 0, sekian persen. Masya Allah, itulah dunia. Coba, maka nilai dunia tidak berarti dibandingkan akhirat. Rasulullah SAW adalah yang paling tahu tentang hakikat dunia dan akhirat. Rasulullah mengibaratkan tentang nilai dunia dibandingkan dengan akhirat. Wallah, mad dunya fil akhirah. Demi Allah, tidaklah nilai dunia ini dibandingkan dengan akhirat kalian. Ila masalah ahadukum yajru isba'ati fil yami hadi. Melainkan seperti seseorang di antara kalian mencelupkan telunjuknya ke lautan. Falyamzul bima tarji'. Maka perhatikan dengan apa telunjuknya kembali. Ketika seseorang mencelupkan telunjuknya ke lautan, kalau dia tarik kembali telunjuknya, air yang nempel di telunjuk itulah dunia dan segala isinya. Nilai dunia dan segala isinya. Coba sekali lagi, ketika kita mencelupkan telunjuk kita ke lautan, kita tarik kembali, maka air yang nempel di telunjuk kita itulah nilai dunia dan segala isinya. Pertanyaan saya, bagaimana menikmati air yang nempel di telunjuk? Apakah ada orang minum seperti ini? Tidak. Bagaimana kita menikmati air yang ada di telunjuk kita? Dijilat kan? Hanya dijilat saja. Pertanyaannya, hilangkah haus dan dahaga kita hanya dengan menjilat air yang ada di telunjuk kita? Tidak. Itulah dunia. Dunia tidak pernah memuaskan syahwat kita. Dunia tidak pernah memuaskan nafsu kita. Jauh dari kata puas, jauh dari kata kenyang. Sudah punya satu di rumah, ada di luar lebih bagus, pengen nambah lagi. Betul? Sudah punya di rumah, di luar ada yang lebih cantik, lupa sama yang di rumah. Betul? Tidak pernah ada puasnya. Tapi akhirat, laut dan segala isinya, itulah akhirat kita. Jauh lebih dari kata puas, jemaah. Oh, nah ini sedih sekali jemaah. Jemaah yang dimata Allah Ta'ala. Jadi sekali lagi luruskan orientasi hidup kita hanya untuk akhirat, dunia hanya kita siasati saja. Jemaah yang dimata Allah Ta'ala. Dunia isinya tidak lebih jauh daripada ini kan. Mau yang ini apa yang ini? Pak, mau yang ini apa yang ini Pak? Dia belum dijawab. Kalau siapa beliau? Ayah dan Bun. Maaf kita dari Polres Selatan ya. Cuma lama 3 minggu di sini. Surat saya berubah. Ilmu berubah. Yang kedekat. Menggema ya? Jalan. Cukup menggema. Ketika seseorang ingin melamar kekasih hatinya, dia memberanikan diri datang ke mertuanya. Ketika datang ke mertuanya, kamu mau melamar anak saya? Iya. Kamu datang ke sini bawa apa? Saya parkirkan tuh kendaraan saya di depan kamu. Benar saya sudah ingin melamar anak saya? Iya. Kamu bawa apa untuk melamar anak saya? Ini Pak, sudah saya bawa di kantor saya. Terus coba mana dia? Oke, boleh. Kamu datang sini pakai apa tadi? Itu mobil ini. Oh iya boleh. Terus kalau kamu sudah melamar anak saya mau dibawa tinggal di mana? Sudah saya siapkan Pak istana untuk anak saya. Nanti kamu berumah tangga, kamu punya anak-anak, apa jaminan masa depan bagi anak-anak kalian? Saya sudah punya investasi, sawah, dan perusahaan dan segala macam. Oke, boleh kalau begitu kamu melamar anak saya.
Jamaah, dunia tidak lebih dari ini kan? Inilah misi dunia. Kita seperti ini. Saya yakin setiap kita punya ambisi besar tentang dunia. Saya jaga jujur. Saya ingin punya rumah mewah. Saya ingin anak saya juga, kami hidup sederhana. Saya juga punya kendaraan mewah, yang mobil mewah, rumah mewah, istri. Pengen siapapun. Kita punya ambisi dunia, obsesi dunia masing-masing. Tapi pertanyaannya, usia kita sekarang sudah kepala berapa? Nah, sudah berapa persen dari obsesi dunia kita yang tercapai? Usia sudah 60 tahun lebih. Sudahkah rumah mewah yang diimpikan tercapai? Belum. Usia sudah 70 tahun. Sudahkah mobil mewah kita miliki? Belum. Berarti dunia itu jauh ya. Usia sudah kepala 7, itu mobil belum juga kita dapatkan. Berarti dunia itu jauh sebetulnya. Betul? Jauh. Butuh puluhan tahun untuk mendapatkan, dan itu belum tentu. Tapi akhirat sebetulnya dekat kepada kita ketimbang dunia. Lebih dekat daripada dunia kepada kita, sedekat kematian kepada kita. Betul? Jadi yang dekat dunia apa akhirat? Akhirat. Berarti yang harus kita kejar yang dekat apa yang jauh? Yang dekat, Bapak Ibu. Akhirat itu yang dekat. Seperti apa keindahan akhirat? Mau tahu Bapak Ibu sekalian? Mau. Banyak yang belum siap. Jamaah, yuk kita nikmati sama-sama bagaimana indahnya akhirat itu. Bukan malah rendah hati. Yuk kita sedang ngaji lagi, ya, dengan hati kita, hakikat hidup dan nilai kebenaran itu akan kita rasakan. Cita rasa iman hanya bisa kita rasakan ketika hati kita betul-betul ngaji. Ya. Maka yuk kita ngaji lagi. Itu ya, itu pesan sponsor. Jamaah ya, kita ngaji sama-sama. Waktu kita tidak banyak ya. Masih ada waktu sih? Oh, masih ada. Oh, 5 menit lagi, masih ada. Baik. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أخرج ترونها الله جنة العبد والسماوات والأرض فأما إن كان من المقربين
biadab sekali. Ya, dan kemudian Bapak Ibu masih sebuah tubuhnya hancur karena bom. Tapi lihat wajahnya, dia sedikit pun tidak merasakan sakit yang kematian. Padahal tubuhnya. Bapak Ibu bisa lihat wajahnya. Ya, subhanallah. Kita lihat wajahnya. Bahkan kepalanya pun ini diikat karena tidak ada ulah darah itu. Darah di wajahnya dihapus-hapus sama beliau. Bapak Ibu yang memang subhanallah, tapi dia tidak merasakan sakit yang kematian. Maka seperti aku melihat surga tersenyum subhanallah. Terus surga yang dilihat. Kan? Ketika seseorang sakaratul maut, tidak ada hijab antara dia dengan akhirat. Kalau hari ini ada 70.000 hijab. Hari ini ada 70.000 hijab antara kita dengan akhirat kita. Ya. Dan ketika sakaratul maut, semua hijab itu Allah buka. Quran surat Qaf ayat ke-22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Seluruh manusia kalian lupa indahnya dunia, sibuknya kalian ngurus dunia, membuat kalian lupa pada mati menghadap. Maka syam'anka bidu'an, maka kami buka semua hijab yang menghalangi kalian dengan akhiratmu. Rasul kalian hadid, maka saat ini tatapan tajam luar biasa. Jamaah sepi. Masih bersama saya? Jamaah begini bukti indahnya surga. Insyaallah orang yang begini indahnya surga. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله جل العبد والسماوات والأرض فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم mimik wajahnya, raut mukanya, tatapan matanya itu membuktikan tempat yang akan dilihat yang menjadi tempat kembalinya di akhirat, surga atau neraka. Maka lihat wajah sakaratul maut. Dia tidak merasakan sakit sedikit pun. Indahnya surga dan kenikmatannya yang Allah berikan sebagai tempat kembalinya membuat dia lupa dengan rasa sakit itu. Maka Muhammad Allah yang telah mengutus Rasulullah yang tidak pernah berdosa. Ma yajidu syahid min qasri min adam al-kasri ila kadatin namli. Orang-orang yang gugur di jalan Allah, syahid di jalan Allah, mereka tidak merasakan sakitnya kematian mereka, melainkan seperti digigit semut saja. Jadi orang yang mati syahid, kematiannya hanya seperti digigit semut saja. Tidak percaya, silakan buktikan. Kalau sudah terbukti, kirim WA sama saya. Ustaz, makasih Ustaz, sudah meyakinkan saya. Alhamdulillah. Sudah gitu, terakhir pada mungkin waktu kita tidak banyak. Ada banyak begitu keutamaan orang-orang yang mati syahid, salah satunya ini. Di antara keutamaan mati syahid. Selain Allah perlihatkan surganya saat kematiannya, saat sakaratul maut. Selain Allah rasakan kematiannya hanya seperti digigit semut saja. Orang yang mati syahid, berapa lama pun dia dikubur di dalam tanah, Allah haramkan tanah menghancurkan tubuhnya. Inilah hakikat gambaran orang yang berhasil meraih ridho Allah dengan ketika dia mensiasati dunia dengan Quran dan Sunnah, maka dia dapatkan buah siasatnya. Berhasil dia bersiasat di dunia, dia mendapatkan akhirat yang dia kejar selama Allah. 2 tahun dikubur, tubuhnya tidak hancur. Anak gadis remaja tahun usia 14-15 tahun di Suriah, ketika Arab Spring menyerang Suriah 2011, syahid dia di bom, syahid dia seperti di Gaza.
Tidak jauh dari Quran dia baca dan dia hafalkan. Tidak pernah dia tinggalkan sholat 5 waktu, tidak pernah dia tinggalkan tahajud, tidak pernah dia tinggalkan saum Senin Kamis. Malam setelah 2 tahun dikuburkan, datang kepada ayahnya, Abi, atini Abi, akhirnya lakum min jadid. Ana asatina lagi ya Abi. Hada rajul janibi yasrah syarhatan syadidatan faka'anna yu'adabu 'adaban syadidan kulla yawm tasnam. Ayah, datang sini ayah. Datanglah ke kuburku. Tolong pindahkan aku ke kubur yang baru ayah. Aku tidak bisa tidur ayah. 2 tahun ini saya tidak bisa tidur. Kenapa? Ini ada tetangga saya baru dikuburkan di samping saya. Setiap saat dia menjerit kesakitan seperti disiksa dengan siksa yang betul. Nah, ini pelajaran berharga bagi kita jemaah. Kalau menguburkan muslim saudara kita, jangan di pemakaman umum yang nyampur di sana. Ada muslimnya, ada Hindunya, ada Kristen. Nanti seperti ini kasihan. Gak bisa tidur nanti. Kalau kita paksakan dikuburkan di tempat yang tercampur, nanti orang lain menjerit-jerit dia gak bisa tidur. Berisik kalian. Aku gak bisa tidur. Aku ingin cari kubur yang baru. Kalau mereka pindah kubur sendiri, kita yang repot. Kalau mereka pindah kubur sendiri, kita yang repot. Coba gentayangan dia cari kuburan yang baru. Iya, ayahnya belum tentu yakin. Hada min amrillah. Amin manafi bapak. Hakat min manami. Apakah ini betul berita apa kabar dari Allah? Aku harus memindahkan jasad anakku ke kubur yang baru, atau mungkin hanya bukan mimpiku saja? Dia tunggu 3 malam berturut-turut bermimpi. Qadarullah. 3 malam berturut-turut dia mimpi anaknya hadir. Ayo, kemari tolong pindahkan kuburku ke kubur yang baru agar aku bisa tidur. Ketika digali, masya Allah, ayahnya mengatakan, lihat, jasad anakku masih utuh. Kain kafannya pun masih utuh. Aku yakin mimpi ini benar. Aku yakin memang dia meminta untuk dipindahkan. Sekarang kita lihat, jangankan tubuhnya, kain kafannya pun masih utuh. Ini kata Allah. Rasulullah menegaskan, orang yang gugur di jalan Allah, orang yang berhasil meraih ridha Allah di dunia dan di akhirat, Allah haramkan tanah menghancurkan tubuhnya. Allahu Akbar. Ahli surga biasanya tubuhnya menyusut sehingga kuburnya terasa melapang. Karena itu janji Allah akan Allah lapangkan alam barzahnya seluas mata memandang. Ahli neraka biasanya tubuhnya bengkak seolah-olah neraka kubur menghimpitnya. Itu gambaran bagaimana neraka yang akan menjadi tempat kembali. Jadi apa? Lihat wajahnya. Lihat wajahnya ketika dibuka kain kafan menutup wajahnya, pikiran dia. Seperti inilah wajahmu ketika mensyahid di tangan ayah. Yang dilihat di surga dan neraka bunda. Ini janji dari Allah. Kenapa? Mereka tidak mati. Orang yang gugur di jalan Allah tidak mati. Mereka hidup. Jangan katakan mereka mati. Allah yang mengatakan demikian. Wala tasabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau katakan orang yang gugur di jalan Allah mereka mati. Mereka hidup di sisi Allah. Rizki tidak terputus dengan kesyahidan mereka. Karena mereka masih hidup di sisi Allah, rizki terus mengalir. Maka berapapun lamanya dia dikubur, tubuhnya akan tetap utuh. Inilah indahnya keriduan Allah ketika berhasil kita dapatkan jamaah. Ingat, rubah orientasi hidup kita, akhirat dan akhirat dunia. Siasati akan menjadi kunci akhirat kita. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, itulah kehidupan kaum muslimin di Gaza. Dibantai 2 tahun, mereka tidak gentar. Kalau mereka ingin kehidupan dunia, dari dulu mereka sudah pindah tinggalkan Gaza. Tidak.
Terima kasih kepada Imam Pilot, terima kasih kepada komunitas Ngaji Hati, Ustaz Yusuf, Ustaz Abdul. Terima kasih jamaah Masjid Al-Maghfirah Sawah Jajar. Insyaallah lain waktu kita ketemu lagi. Saya hadir kembali dalam rangka sama lagi bahwa saya sudah meninggalkan pekerjaan saya 2014. Orang-orang mungkin menginginkan posisi seperti apa yang saya dapatkan. Mungkin ya Bapak sekalian. 3 tahun saya itu bekerja di cabang sebuah lembaga besar di Bandung. Saya tinggalkan karena saya tertarik dengan jual beli dengan Allah. Allah ashtara minal mu'minin. Allah membeli dari orang-orang beriman. Amwalah ma'akusahum, jiwa dan harta mereka, harta dan jiwa mereka. Bi'anna liyal jannah. Allah bayar dengan surga Allah. Saya tergiur dengan itu. Dan sekarang jual beli itu sedang membuka bergerak di Gaza, Palestina. Kenapa banyak yang tidak tertarik? Allah akan membeli jiwa dan harta kita. Allah bayar kontak dengan surga. Tadi surga yang sudah Allah lihat. Allah bayar kontak. Tadi sudah jelas ketika dia syahid. Lagi bagus ya. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum jannah. Yuqatiluna fi sabilillah, dia berjuang di jalan Allah. Fayaqtuluhum wa yuqtalun, dia membunuh atau terbunuh. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurat wal Quran. Sudah jelas janji dari Allah surga. Tapi sayang sekali banyak orang yang tidak tergiur, tidak tahu kalau pintu surga sudah dibukakan. Jadi saya tanya jamaah, mau masuk surga mau langsung apa mati dulu? Tidak langsung. Itu sudah dibukakan pintu surga di Gaza. Kenapa tidak dimasuki? Ustaz kami di sini Ustaz. Bagaimana kami bisa masuk? Gampang jamaah. Itu justru pertanyaan yang ditanyakan oleh Siti Baimunah. Ya Rasulullah, ara'aita inna masjidana tahammalina faman ta'muluna? Kami di Madinah, Masjidil Aqsa di Palestina, Gaza jauh ya Rasul. Apa yang harus kami lakukan jika kami tidak bisa berjihad ke sana? Betul di Rozida di surga. Sumbangkan saya tunjukkan kalian. Maka untuk menyalakan Islam di Palestina. Siapa yang melakukan itu? Fakat eta. Siapa yang memberikan hartanya untuk berjihad kaum muslimin di Gaza, sama dengan dia datang dan berjihad di sana. So, cara cerdas kita masih sibuk dengan aktivitas mobilitas dunia kita di Sawah Jajar, tapi kita sedang ikut berjihad dengan para mujahidin. Kenapa? Harta kita mendekati bersama mereka. Manjaza ghaliyan bisa dibilang Musa. Siapa yang membantu para mujahid berjuang di jalan Allah dengan hartanya, dia sedang berjihad bersama mereka. Ketika mujahidnya syahid, kita pun syahid padahal kita masih hidup di Sawah Jajar. Cara cerdas untuk memanage harta kita. Demikian, terima kasih Bapak Ibu barangkali yang berdonasi untuk jihad kami bela Palestina. Insyaallah Bapak Ibu itu ada kontak Bapak hijau. Silakan isi dan Bapak Ibu yang baik untuk berkomitmen untuk membantu Gaza. Silakan, ada banyak program yang kami lakukan. Insyaallah nanti barangkali akan kita jelaskan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Assalamualaikum. Mungkin bisa kita dengarkan kembali, kita lanjut ke Ustaz Abdul Wahid. Kepada Ustaz Abdul Wahid disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil a'lam, 'allamal insana ma lam ya'lam, 'allamahu bil qalam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Salatan wa tasliman ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang berjiwa, setiap yang hidup, setiap yang pernah hidup pasti akan merasakan za'iqatul maut, akan merasakan kematian sebentar. Za'iqatul maut tadi yang disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Baikuni,
jauh-jauh dari Bandung. Alhamdulillah datang telah memberikan pencerahan kepada kita tentang pentingnya mempersiapkan kematian. Begitu Ustaz. Alhamdulillah yang mulia Bapak Takmir semuanya, para hadirin hadirat yang pada pagi hari ini bersama-sama ngaji dengan beliau, ngaji bareng, dan saya waktunya sangat sebentar Ustaz ya. Bagaimana kalau kita sepakati tambah sampai jam 12 Ustaz? Bapak Ibu yang berbahagia dimuliakan Allah, alhamdulillah saya juga akhirnya kecipratan di bakery gitu ya. Cuma jauh di depan saya. Di dekat saya nggak ada gitu ya. Ada di sebelah kiri lah ya, apa ceramah jemput gitu ya. Bapak Ibu yang berbahagia, Ustaz Ahmad Baiquni ini terkenal sebagai Ustaz akhir zaman gitu Ustaz ya. Oh bukan ya? Oh udah pensiun ya? Oh ya akhir bulan ya. Ustaz akhir bulan. Kalau saya berarti awal bulan aja Ustaz ya. Saya Ustaz awal zaman begitu ya. Bapak Ibu yang berbahagia dimuliakan Allah, karena temanya mencari ridho Allah. Sebenarnya panjenengan datang ke sini ini sudah termasuk orang yang paling terdepan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi bukan hanya Yamaha yang terdepan gitu, tapi panjenengan ini termasuk yang terdepan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di kitab Ihya itu Ibnu Abbas mengatakan begini. Ibnu Abbas, Abu Hurairah, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, itu dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam Kitabul Ilmi. Tadabburul ilmi ba'da lailatin ahabbu ilayya min qiyamiha. Jadi orang yang ngaji bareng sebentar saja. Ini kan termasuk sebentar. Biasanya saya Ustaz, biasanya kalau ngaji di sini ini biasanya sampai syuruk Ustaz. Ini kan belum suruh gitu karena ngajinya belum selesai. Nah, tadabburul ilmi ba'da lailatin, ngaji ilmu sebentar saja, ba'da lailah, sebagian malam. Katanya Ibnu Abbas, ahabbu ilayya, itu lebih saya cintai, lebih saya sukai min qiyamiha, daripada saya sholat qiyamul lail mulai dari habis isya sampai subuh. Subhanallah. Dapat jangan duduk kan baru sebentar ini. Wong rotinya dan kardusnya belum habis. Ya. Alhamdulillah pagi hari ini katanya Nabi, riwayat Ibnu Majah dan isnaduhu hasan, sanadnya hasan. Beliau mengatakan wala antau dua fata'allama ayatan min kitabillah khairun min an tusalliya mi'ata raka'ah. Kamu datang ke tempat pengajian, ngaji satu ayat, khairun min an tusalliya mi'ata raka'ah. Khairun iku luwih bagus min an tusalliya tinimbang yen to salat sapa sira mi'ata raka'ah 100 rakaat. Sampeyan datang ke sini ini dibanding dengan sholat tadi malam 100 rakaat masih kalah dengan ini. Duduk di sini. Duduk sampai sendengan di bumi. Itu malah mau sholat 100 rakaat. Wala antaulah, dan sungguh kamu berangkat fata'allama baban minal ilmi, belajar satu bab bukan kebab Satu bak. ini kan kalau dua ustaz kan berarti sudah 2 bab. Iya, 2 bab. Khairun min an tusalliyat al-farqati. Jadi datang ke tempat pengajian itu belajar 1 bab ilmu lebih mulia dan lebih utama, lebih baik daripada panjenengan sholat sunnah mutlak 1000 rakaat. Subhanallah. Kayaknya walaupun Pak Takmirnya nggak kuat 100 rakaat, apalagi 1000 gitu. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia dimuliakan Allah, jadi panjenengan tidak usah khawatir, insya Allah panjenengan golongan mati syahid.
Yang diceritakan oleh Ustaz tadi itu mati syahid. Kenapa Ustaz? Begini, sahabat Ibnu Mas'ud itu di kitab Ihya itu mengatakan alaikum bil ilmi qabla an turfa'. Jadi kalau kamu sekarang masih hidup, katanya Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, rajin mencari ilmu, ngaji qabla an turfa', sebelum ilmu itu oleh Allah dicabut. Jadi ada masa dicabutnya ilmu, warafuhu bimauti wati, dicabutnya ilmu itu oleh Allah dengan wafatnya orang-orang yang menyampaikan ilmu. Maka semoga Al-Ustaz Rahmat Baikuni diparingi sehat panjang umur. Sehat panjang umur sampai kiamat. Alam Masya Allah. Semoga sehat panjang umur termasuk saya. Kenapa? Saya yang menyampaikan ilmu sama. Kalau saya dimatikan cepat-cepat oleh Allah, berarti dicabutnya ilmunya Allah SWT. Dan termasuk itu tandanya kiamat. Ya, jadi tandanya kiamat itu apabila orang-orang yang menyampaikan ilmu dicabut nyawanya dan tidak bisa menyampaikan ilmu. Yang terakhir pembukaannya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu juga di kitab Ihya dikatakan la mautu alfi abidin, la mautu alfi abidin, kematiannya 1000 orang ahli ibadah. Ini tentang keutamaannya panjenengan ngaji di sini. La mautu alfi abidin ahwanu 'ala Allah min mauti 'alimin basirin bi halalillah wa harami. Jadi kalau ada 1000 orang ahli ibadah mati, wafat, meninggal dunia, ahli ibadah, sholatnya sehari semalam itu 400 rakaat, tapi bukan orang sawu jajan dan juga bukan orang masjid al-Maghfirah. Ya. Itu ahwanu 'ala Allah. Itu dampaknya. Kira-kira Allah itu kalau mau berbicara dampak itu sangat lebih ringan 1000 orang itu. Dampaknya kepada dunia dan isinya. Min mauti 'alimin basirin bi halalillah wa haram. Daripada satu orang alim meninggal dibanding 1000 itu mending yang 1000 aja yang meninggal. Kenapa? Kalau orang alim meninggal, orang yang ahli ilmu Quran, ahli ilmu hadis, orang yang menyampaikan fikihnya agama, itu kalau wafat, siapa nanti akan menjadi penunjuknya agama? Begitu katanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka alhamdulillah kita ngaji masjid ini, Ustaz termasuk masjid yang rajin ngaji. Subhanallah, dalam 1 minggu itu sudah ada kurang lebih 10 pengajian. Kurang lebih ya. Saya kedapatan sebulan 1 kali. Curhat. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah, Allah itu berfirman tentang apa itu namanya? Tentang pentingnya ilmu, memahami agama ini. Wa ma kana al-mu'minuna liyaghfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtadun. Surat At-Taubah ayat 122. Jadi tidak boleh ya, sebab tidak boleh semuanya itu berangkat ke medan perang katanya Allah. Sebaiknya ada sekelompok orang yang ta'ifatun, sekelompok liyatafaqqahu fid-din, memahami agama. Jadi memahami agama itu enggak mudah. Ngapunten, saya tadi malam itu cek GPT, nanya ayat yang berhubungan dengan kiamat. Ternyata cek GPT itu nulis asin beliau shot. Padahal cek GPT AI ya, AI. Oh iya. Maka orang yang belajar agama pakai AI itu orang yang harus pakar. Wa bakar la yajuz. Selainnya pakar enggak boleh. Artinya enggak boleh, tetap harus dikonfirmasi ke kitab-kitabnya para ulama. Jadi saya sering itu, saya menemukan temuan lebih dari 5 kali. Saya membahas perkara-perkara pelik, saya tanyakan ke AI. Iya.
Ternyata keliru, ada 5 kali, 5 temuan saya. Ya. Maka ngaji begini itu wajib hukumnya. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 43, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Untuk menuju akhirat, belajar ilmu agama, itu harus bertanya ahla dzikri kepada pakar. Ahla dzikri itu pakar. Iya. Maka kalau jurusan teknik informatika itu ada sistem pakar. Iya. Kenapa kok begitu? Kalau nggak ada, kalau kepakaran itu tidak dibuat sistem dalam sistem pengajian, dalam sistem ngaji kitab dan seterusnya, orang itu bisa keliru di dalam memahami agamanya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia dimuliakan Allah, saya sambil memperhatikan menit ini ya. Ternyata ini sudah 12 menit. Gitu ya. Padahal saya dibatasi 20 menit. Kitab yang mau saya baca itu ada 7 judul kitab. Betul nih Ustaz ya. Saya download kitab kemarin itu mau tak cetak, tukang fotokopinya itu sibuk ngadepi orang mahasiswa yang prospek. Jadi semuanya pada antri. Bisa nggak selesai Jumat sore? Nggak bisa Ustaz. Saya telepon 3 orang langganan cetakan kitab saya. Saya biasa nyetak kitab-kitab. Ya termasuk saya ini download kitab yang sangat bagus, namanya Nihayatul Alam. Jadi the end of the world. Ini bahasa Madura. Ya, jadi berakhirnya alam semesta. Kitab ini ada 400 halaman. Dan yang berikutnya ada kitab Fiqhu Asyratis Sa'ah. Ini cara memaham tentang Fiqhu Asyratis Sa'ah, yaitu fikihnya agama atau cara-cara memaham di dalam masalah yang berhubungan dengan akhirat. Kenapa? Karena akhirat itu diterangkan oleh Quran dan Nabi, ya oleh hadis Nabi. Dan kitab yang paling memukau perasaan saya itu kitab ini, Fiqhu Asyratis Sa'ah. Dan tadi malam terakhir saya download kitab seorang jurnalis dari Mesir, namanya Isa Daud. Nulis ini terkenal di bukunya, ya. Cuma ini buku yang kalau diterjemah ke bahasa Indonesia itu berbahaya. Okay. Dia nulis Armageddon sama namanya segitiga Bermuda. Bahasa Arabnya itu Musallas Bermuda. Begitu. Nah, ini terkait dengan fase-fase menuju akhirat. Lah fase menuju akhirat itu saya catat di kitab saya ngambil dari kitab ini, Nihayatul Alam, ini kitabnya. Bisa membaca nih. Iso pokoknya iku ya. Nihayatul Alam, Asyratus Sa'ah As-Sughra wal Kubra, Ma'aswar wa Kharaid wa Tawdihat. Yaitu endingnya alam semesta nanti seperti apa. Di sini diterangkan. Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat. As-Sughra, yang tanda kiamat kecil. Wal kubro, dan tanda kiamat yang sangat besar, dan ini global, sifatnya global. Ima aswarid wa kharaid wa tawdihan, disertai dengan ada beberapa gambar sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Nabi, dan semuanya saya cek hadisnya sahih. Ada kurang lebih 150 hadis yang berhubungan dengan ini. Dan di kitab ini diterangkan. Ini dicetak oleh percetakan penerbit Saudi Arabia, dan ini ditulis oleh seorang ulama yang luar biasa. Saya meneliti berhari-hari itu, tak baca ini orangnya hebat gitu ya. Kemudian di kitab ini diterangkan ada 131 tanda-tanda kiamat sughra. Maka di dalam kitab Al-Isya'ah fi Asyratis Sa'ah itu diterangkan tentang ada tanda kiamat yang sudah selesai. Dan terjadinya itu 1400 tahun yang lalu ketika Nabi masih hidup. Baru tanda-tandanya. Yang kecil-kecil itu ada 130. Termasuk yang kecil itu adalah akil medit. Mungkin Ustaz ya. Kasratul bukhli wa syuhri. Jadi banyaknya orang medit itu termasuk tandanya dia. Lah saya itu membayangkan kemarin itu diundang acara ini mikir, saya mau membaca satu kitab aja, tak lihat ini lihat ini
384 halaman. Niki saya buka itu, bukanya aja butuh waktu 15 menit. Bukanya saya opo moco nih kata saya. Nah, Bapak Ibu, saya hanya mau ngambil poin-poin pentingnya yang berhubungan dengan asratus sa'ah. Yaitu di sini ada kata kalimat asratus sa'ah as-surah. Jadi kita ini sebelum masuk akhirat, kita ini masih diberi tanda-tanda kiamat. Di antara tanda kiamat itu sampai diwafatkan. Wafatnya sampai itu tanda-tanda kiamat. Allah mengkiamatkan panjenengan. Semoga panjenengan nggak segera kiamat. Ini yang pertama adalah di kitab Asratus Sa'ah, di kitab Nihayatul Aqli kan. Kurang Ustaz. Biasanya itu kalau Ustaz dari Bandung, Ustaz jauh-jauh mestinya mic-nya ini kayak begini. Ini kami kayak gini kan kangelan gitu ya. Apalagi sampai dikempit begini gitu ya. Saya kan harus memperbesar. Nah, ini yang saya tahu dari bi'satu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diutusnya Nabi itu termasuk tandanya kiamat. Berarti 1447 tahun yang silam kurang lebih, atau 1400 pas lah, karena Nabi diutus usia 40. Iya, diutus pada usia 40 bin satu Muhammad. Wa wafatu Madinah, wafatnya itu juga tanda-tanda ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditunjukkan mukjizat, bulan itu terbelah, betul-betul terbelah. Maka para sahabat kaget, subhanallah. Jadi bulan itu dibelah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunjukkan kemukjizatannya Nabi. Itu tanda kiamat. Ini tanda yang paling kecil. Terus yang berikutnya inqiradus sahabat al-kiram. Ya. Jadi meninggalnya semua para sahabat Nabi itu tandanya. Kenapa kok begitu? Di surah At-Taubah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahwasanya was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan as-sabiquna al-awwalun, yaitu orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah, lalu sahabat Ansar, alladzina ittawal ladzina tabauhum, dan orang-orang yang ikut sahabat Ansar dan Muhajirin, ya. Itu semuanya oleh Allah diridhoi. Kenapa kok diridhoi? Sudah ridho pasti masuk surga. A'adda lahum jannatin, Allah sudah menyiapkan surga. Kenapa kok begitu? Mereka punya jihad yang sangat dahsyat luar biasa. Apa itu? Menyampaikan ilmu. Maka tempat yang dimana dibacakan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberi pahala yang melebihi pahalanya orang mati syahid di medan perang. Di mana itu keterangannya? Di kitab Ihya. Di kitab Ihya itu Abdullah bin Mas'ud mengatakan begini. La yawdanna rijalun qutilu fi sabilillah ayyub'asu ahya'an ayyub'asu ulama. Katanya Ibnu Mas'ud, orang-orang yang mati di medan perang itu pengen dihidupkan lagi. Kenapa begitu? Ayyub'asu ulama. Pengen dibangkitkan lalu meninggal dalam keadaan tolabul ilmi bersama para ulama. Lima yarawna min karomatihim, karena orang yang mati syahid itu iri. Ngapunten, orang yang mati syahid itu iri. Orang yang ngaji itu ternyata surganya itu di atas jauh. Jadi surganya orang yang ngaji kayak panjenengan begini nih. Ya ini turun makan roti sama miskin tadi. Jadi ngapunten, pahalanya itu subhanallah mengalahkan orang yang mati yang wis telat.
Masa Abdul sana dikekno sama disinggung. Saya ini ditambah bilang ini, saya tak kami jenengan. Berapa? 1 jam. Ya wis, tambah 1 jam lagi. Oleh 15 menit lagi saya tak pulang. Jadi Bapak Ibu, termasuk Fathu Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas, termasuk penaklukannya Baitul Maqdis itu tandanya kiamat. Dan terlalu banyak tandanya. Dan saya sebenarnya agak kecewa sih sedikit. Kenapa? Saya nyiapkan materi ini betul-betul 4 hari 4 malam. Namun di laptop saya ini ada 8.000 judul kitab. Ngapunten ya. Yang saya ambil 7 kitab tentang Asyratu Sa'ah. Ya. Saya sortir kitab-kitab, oh ini tidak benar, oh ini menyimpang dan seterusnya. Dan termasuk yang 2 ini saya prioritaskan ke banyak itu. Tapi berhubung panitianya itu ngasih saya 20 menit, ya wis tak mulai aja balik. Ya. Termasuk ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya harus Ustaz Akbar Masudian ya. Mohon maaf, ini baru pembukaan saya gitu. Tolong ini ditambah dulu ya sebentar. Ini penting. Jadi begini Bapak Ibu. Tanda kiamat itu adalah sesuatu yang pasti karena dari Nabi. Termasuk di antara tandanya adalah antari dan amatu rabbatah. Apabila seorang budak sudah mancak seperti rajanya, seperti sayyidnya, itu tanda kiamat. Apabila anak memperbudak orang tua, itu tanda kiamat. Apalagi anaknya nggak sholat. Kalau sudah anaknya nggak sholat, ini tanda double. Sampean nanti mendapatkan pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena anaknya nggak sholat. Gitu. Subhanallah. Orang tua yang dahsyat dan hebat itu manakala anaknya sholat. Apa terus? Kalau di Malang itu orang tua yang bangga itu kalau nilai matematikanya 100, bahasa Inggrisnya les DGO, les matematika DGO dan seterusnya, itu yang menjadi kebanggaan. Tapi anaknya yang rajin ke masjid, mondok di pesantren, itu sama sekali tak menarik. Kenapa? Karena terkontaminasi oleh paham hedonisme dunia. Aku ini tidak berarti nyuruh anaknya panjenengan wah begitok nonton sekolahan mondok kabeh nang Ustaz Wahid dan Ustaz Ahmad boten, itu maksudnya. Tapi perlu walatan sana sibah kabinet dunia. Iya. Kenapa? Karena di Quran itu perintahnya wabtaghi akhirat dulu. Iya, akhirat. Karena prioritasnya akhirat. Baru yang kedua, walaupun di akhirat karena kita ini makhluk materi, butuh materi. Allah mengingatkan walatan sana sibaka. Yo jadi masjid tetap. Siapa sih garap sawah? Ayo, siapa? Jangan sampai jadi takbir semua. Harus ada yang tukang bengkel. Jangan semuanya kayak Pak Haryono. Masjid tapi urus misalnya ya. Tapi gak ada yang ngurus. Gak ada yang ngurus perbengkelan misalnya. Karena ini bagian hawa di dunia, keperluan dunia. Begitu. Saya punya cerita orang hebat, orang tua hebat. Ngapunten, ini nyata Ustaz. Sayangnya saya nggak punya videonya Ustaz. Pernah saya bawa ke masjid Baitur Rahmah dulu, tapi dulu udah lama saya kan pensiun dari masjid Baitur Rahmah. Ini pernah juga saya ceritakan berkali-kali di sini. Ngapunten, saya punya tetangga asli tetangga saya. Jadi rumahnya itu di depan saya ke samping kurang lebih apa saja. Ini tidak ada. Jadi di samping kiri saya kurang lebih 6 meter rumahnya. Jadi namanya almarhum Zainal Abidin. Namanya, anaknya itu satu pantaran dengan saya. Iya, satu pantaran dengan saya. Itu meninggal di pondok pesantren Sidogiri. Dulu dititipkan ke saya menjadi seniornya. Anaknya itu dititipkan ke saya. Bapaknya itu sudah almarhum juga, namanya Khalid, Muhammad Khalid. Beliau bilang gini, saya titip anak saya gini-gini. Mondok 2 tahun. 2 tahun, di tahun kedua anaknya itu kena penyakit kolera dan meninggal dunia. Meninggal dunia di pondok pesantren. Sehingga dibawa pulang. Dalam tolabul ain. Setelah
tahun 2009. Jadi meninggalnya kalau 2000, tahun 2000, kalau nggak 2001, antara 2000 dan 2001, saya lupa. Nanti kalau pulang tak tanyain, tak kabarin lagi. Tapi antara tahun 2000. Terus setelah itu tahun 2000 itu meninggal dunia. Tahun 2029 adiknya perempuan. Adiknya perempuan itu namanya Khalifah. Meninggal dunia. Dimakamkan berdampingan. Berdampingan. Yang menggali kuburan itu namanya Tofa. Tofa itu paman masih taklik saya. Yang tukang gali kuburan di desa saya di Pasuruan. Ya. Subhanallah, ngapunten. Ketika menggali kuburan adiknya, ngapunten kan ini kuburan kakaknya si Zainal Abidin. Yang di sini kuburannya Khalifah, yang perempuan adiknya itu. Ketika digali, ternyata kuburan kakaknya itu jogrok. Kan kalau di daerah Pasuruan itu biasa dibuatkan liang lahat. Jadi menjorok ke kiri kalau ada pelontaran begini. Subhanallah, ngapunten. Oleh paman saya itu orangnya yang memang anti ngeri begitu ya. Anti takut atau apa gitu ya. Ngapunten. Ini oleh paman saya ini dipegang. Ngapunten. Yang namanya betis ini masih genjur-genjur begini. 9 tahun. 9. Jenengan kalau pengen bukti, ayo ikut saya ke Pasuruan. Ngapunten. Bapaknya itu zaman tahun itu berhasil memfotokan pakai Nokia CDMA. Jadi ada di Plexi dulu, Plexi. Ya. Plexi dulu. Tapi di orang Malang Plexi murah-murah. Plexi murah gitu ya. Lalu foto. Zaman itu kamera berwarna itu kan langka. Betul-betul kain kafannya utuh putih, lebih putih dari mukenanya ibu-ibu yang berwarna merah. Nah betul itu. Saya dikasih fotokopinya, tak letakkan di dalam mobil saya, hilang fotokopinya yang tapi percuma juga orang fotokopi. Itu warnanya merah, warnanya masih putih banget. Putih banget. Subhanallah. Ini orang mati syahid fi thalabil ilm. Maka kalau panjenengan ini tercatat sebagai orang yang ahli pengajian, insya Allah panjenengan wafat dalam keadaan syahid. Gak usah khawatir. Ya, gak usah khawatir. Kenapa? Karena Allah menjanjikan orang yang mati fi thalabil ilmi kamauti syuhada. Seperti matinya orang mati syahid yang istiqomah ngaji. Ustaz, jangan tertipu banyaknya jamaah ini, Ustaz. Ini bukan jamaah yang istiqomah, Ustaz. Terus sekarang penutup saya. Bismillahirrahmanirrahim. Niki Bapak Ibu. Ini hadis riwayat Imam Ahmad isnaduhu sahih ala syarti Muslim. Ini hadis riwayat Imam Ahmad syaratnya sanadnya sahih ala syarti Muslim. Menurut syaratnya Imam Muslim. La taqumu sa'atu hatta la yuqalu fil ardi la ilaha illallah. Monggo panjenengan bareng-bareng. La ilaha illallah. Katanya Nabi, la taqumu sa'ah, kiamat tidak akan terjadi. La taqumu orang bakal jumeneng apa sa'atu kiamat hatta la yuqalu fil ardi, sampai di bumi ini tidak ada yang ngomong la ilaha illallah. Kalau sudah di bumi tidak ada orang ngomong la ilaha illallah, maka kiamat terjadi. Yang sekarang baru tanda-tanda saja. Itu pun tanda-tandanya katanya tekno uangnya. Kenapa? Ini di kitab Nihayatul Alam tercatat ada 131 tanda-tanda kiamat suro. Belum kubronya. Belum bu. Maka panjenengan enggak usah khawatir kata kiamat. Dulu Mama Loren. Saya ingat Ustaz ya. Saya kan pembaca saya bukan Ustaz saya. Pembaca. Dulu Mama Loren itu pernah memprediksi kiamat tahun 2012. Ternyata sampai 2025 ini kan kiamat ya. Dan kenapa? Ya ini Nabi menyampaikan, maka
tidak boleh memprediksi kiamat dan berspekulasi. Kenapa? Karena itu menentang kuasa Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha." Wahai Muhammad, nanti ada orang-orang yang bertanya kepada Muhammad tentang kiamat ayyana mursaha. Kapan kejadiannya itu? Allah Subhanahu wa taala merahasiakannya di surat Al-A'raf ayat 187. Qul, katakan Muhammad, inna ma'ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa. Katakan Muhammad dengan tegas di Quran, jangan sekali-kali kau menyatakan kiamat datangnya ini. Kalau iman kepada tandanya, oke. Maka dari itu katanya Allah, ilmuha inda rabbi, yang tahu cuma Allah. Nabi Muhammad saja tidak diberitahu. La yujalliha liwaqtiha, tidak akan pernah ditampakkan liwaqtiha illa huwa. Tidak akan pernah ditampakkan kapan harinya. Kapan, tahun berapa? Apa tahun 2025? Apa pas 2029 nanti pas Pilpres? Misalnya kiamat. Tapi Rasulullah SAW itu memberitahu kepada kita tanda-tandanya saja. Yang berikutnya sebagai penutup saya, di dalam hadis riwayat Imam Ahmad juga ke 12.043, la taqumu sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah 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 Allah. Kalau di bumi sudah tidak ada orang yang ngomong Allah Allah Allah, gapangannya sudah tidak ada pengajian, tidak ada zikir, itu sudah pasti akan mendekati kiamat. Maka panjenengan yang ngaji, sholat subuh berjamaah, berzikir, tadi ngomong la ilaha illallah, maka di panjenengan sudah resmi menjadi panitia penunda kiamat. Karena di dalam kitab-kitab yang terkait dengan ini, para ulama menyatakan setiap kali diucapkan lafal Allah, setiap kali diucapkan lafal la ilaha illallah, kiamat oleh Allah ditunda sampai ribuan tahun. Subhanallah. Nah, ada penutup dari yang sangat menarik buat panjenengan dan saya, yaitu hadis riwayat Imam Muslim, hadis riwayat Imam Bukhari. Begini Pak, ada ini kitabnya, panjenengan nanti buka di Riyadhus Shalihin juga ada. Jadi ada orang nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat Nabi? Ma'adatana, Nabi gak menjawab, balik nanya, apa yang kamu siapkan untuk kiamat itu? Ternyata orang ini mengatakan, orang ini mengatakan, hubbullahi wa rasulih. Aku cinta kepada Rasul Allah dan cinta kepada Allah. Apa katanya Nabi? Anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu ya sudah cukup kamu itu menghadapi kiamat. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, riwayatnya Imam Muslim, Nabi orang yang bertanya ke Nabi itu, ma'adatullah min kasiri sobin wala sholatin wala sedaqatin wala kini uhibbullah wa rasulah. Wahai Rasulullah, saya enggak punya sholat yang banyak, enggak punya puasa sunnah yang banyak, dan enggak punya sedekah yang banyak, tapi aku sangat cinta kepada engkau dan cinta kepada Allah. Buktinya apa? Saya jamaah subuh dan ikut ngaji, makan roti di abang lima. Itu saking cintanya kepada Allah. Apa katanya Nabi? Anta ma'aman ahabba. Kalau begitu kau akan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Amin. Katanya para ulama, hadis ini menjelaskan tentang bahwa al-hasu ala mahabbatis sholihin li anna man ahabbahum ma'ahum fil jannah wal ma'iyah tahsulu bi mujarradil ijtima' wa in tafawatat ad-darajat. Jadi orang yang akan dikumpulkan di surga itu bersama orang-orang yang dicintai. Kalau sampai cinta Ronaldo, ya nanti surganya bareng Ronaldo. Tapi kalau cinta Rasulullah, pokok ketemu mawon seperti panjenengan ketemu sama Ustadz Baikuni. Nggih. Maka nanti panjenengan kumpul surganya bersama Ustadz Baik. Amin. Amin. Kalau ingin Ustadz. Jadi kumpul bimujarradil ijtima', coba ketemu, kumpul, pernah kumpul. Oleh Allah Subhanahu wa taala sudah pasti nanti dikumpulkan di surga. Semoga bermanfaat. Amin. Semoga
panjenengan semuanya dimudahkan rezekinya oleh Allah. Lunas hutangnya semua. Lunas cicilannya semua. Ini kayaknya yang paling banyak. Soalnya ketawa duluan gitu ya. Semoga yang sakit oleh Allah diberikan kesembuhan. Yang punya masalah oleh Allah diselesaikan masalahnya. Semoga saudara kita di Palestina dan di belahan dunia yang beragama Islam oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan penyelesaiannya dari masalah yang dihadapinya ya Allah. Allahumma ansurhum, Allahumma ansurhum, Allahumma ansurhum, Allahumma farij 'alaihim. Allahumma shfi marḍahum wa jurhahum, Allahumma arham atfalahum wa sibyanahum wa atim ji'anahum. Al-Fatihah. Ya sekali lagi saya mohon maaf waktunya kelebihan 2 menit dan kemudian mohon maaf materi saya belum bisa disampaikan, mungkin dalam kesempatan lain. Jadi ini pembukaan yang terkait dengan pentingnya kita mempersiapkan mati. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, kami silakan untuk jam berikut ini beberapa menit, sekitar 5 menit untuk memberikan pemaparan poin dari Ustaz Baikuni dari tim Ustaz Baikuni, mungkin disilakan. Sesi tanya jawabnya kita biarkan dulu karena Ustaz Baikuni mau ada acara di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna nuzulan mubarakatan khairul munzilin. Yang kami hormati, yang kami banggakan para pengurus Masjid Al-Maghfirah. Kami mengucapkan terima kasih atas sambutannya kepada kami yang sudah mengizinkan kami untuk hadir bersilaturahim bersama bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati juga Ustaz Abdul Wahid PD yang sudah mengisi menemani kami untuk mengisi kajian subuh pada hari ini, dan lain dan bukan kita hormati Ustaz Rahmat Baikuni selaku pembina dari Yayasan Mutiara Quran Indonesia Peduli. Kami izin minta 10 menit untuk pengenalan yayasan kami, yang dimana insya Allah nanti akan kami paparkan, dan juga kami juga minta izin juga kepada Bapak Ibu semuanya jemaah Masjid Al-Maghfirah akan ada sambutan infak berjalan, insya Allah akan dilakukan oleh tim kami sebentar lagi. Ini untuk operasional dakwah kami, mudah-mudahan dari Bapak Ibu yang berkenan untuk membantu support, insya Allah jadi pahala jariah yang mengalir kepada Bapak Ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kami dari Yayasan Mutiara Quran Indonesia Peduli yang beralamat di Jalan Garuda Cakep, Bandung, Jawa Barat. Alhamdulillah hari ini kami bisa datang ke Jawa Timur untuk sampai dakwah dengan memaparkan 2 program sebenarnya. Yang pertama, program yang ada di MKIP ini adalah program tahfiz Quran. Jadi insya Allah dibina langsung oleh Ustaz Rahmat Baikuni yang selaku beliau membina, mendidik dan membimbing yayasan ini. Juga dalam program tahfiz Quran kita juga punya santri yang memang sudah belajar di yayasan ini. Lalu yang kedua, kami berfokus kepada jihad
fisabilillah, jihad untuk menolong agama Allah, menolong saudara kita yang berada di Palestina. Dan dari tahun 2006 sampai dengan sekarang, alhamdulillah beliau beserta rekan-rekannya beserta tim beliau juga alhamdulillah sampai hari ini masih meneruskan perjuangan, masih meneruskan menjadi jembatan amal soleh bagi bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang ingin berdonasi, berkomitmen untuk membantu saudara kita yang berada di Palestina. Nah, hari ini bapak ibu semuanya dari tim kami juga menawarkan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin punya niat, punya komitmen menolong dan membantu saudara kita yang berada di Palestina, boleh menghubungi tim kami dan insya Allah nanti akan kita berikan nomor rekeningnya. Dan misalnya hari ini sudah ada rezeki, ingin komit, ingin donasi, silakan. Kalau perlu ada hari ini, boleh dicicil per minggu, per bulan, ataupun menunggu ada rezeki yang datang. Nah, insya Allah dari kami akan kami salurkan ke seluruh sektor yang ada di Palestina, baik itu kesehatan, pangan, dan lain sebagainya. Dan ini adalah tanda kita untuk menolong agama Allah, karena Allah berjanji bahwa siapapun yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya dan akan menyembuhkan kedudukannya. Maka Bapak Ibu semuanya, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada subuh hari ini diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, mudah-mudahan Allah berikan kehidupan yang baik, mudah-mudahan Allah lancarkan segala urusannya. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus masjid